Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dalam perkuliahan psikologi pendidikan, ya. Eh, Materi kali ini kita akan membahas tentang variasi individual dan diversitas sosiokultural. Ini foto saya ini. Ya, oke. Variasi individual dan diversitas sosiokultural ini kita akan bahas dalam 2 kali pertemuan. Pertama, kita akan membahas tentang berbagai variasi dampak dari variasi individual terhadap dunia pembelajaran mereka di sekolah, dan kemudian kita akan mengenal tentang apa saja variasi individual tersebut, ya, secara spesifik berdasarkan intelijensia, berdasarkan gaya belajar, dan juga berdasarkan kepribadian. Oke, baik. Tujuan dari pembelajaran ini seperti biasa, teman-teman, kita PPT ini sebagian besar itu mengadopsi dari buku Slavin 2018, ya. Jadi kalau misal teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, lebih dalam, maka silakan baca buku Slavin yang 2018 tentang variasi individual, ya, variasi individual. Nah, kita akan belajar discuss how socioeconomic status can affect achievement. Jadi bagaimana sosial ekonomi status, SES, kalau secara ngetrennya itu disebut SES, ya. Socioeconomic status itu bisa berdampak pada capaian belajar, dan kemudian kita akan mengidentifikasi ways school can help children from low income family succeed. Jadi bagaimana sekolah itu bisa membantu siswa dari keluarga menengah ke bawah itu bisa sukses. Describe how gender bias can impact schooling. Bagaimana bias gender itu bisa berdampak pada sekolah. And identify ways to support all students with equality and respect. Jadi memfasilitasi berbagai jenis siswa, berbagai macam siswa itu memiliki kesempatan yang sama. Describe common definition of and theories about intelligence and learning style. Jadi kita akan belajar tentang apa saja tentang kecerdasan, teori kecerdasan, dan juga gaya belajar. Nggak semua, ya, hanya mengambil kecerdasan tertentu, yaitu dari multiple intelligence dan gaya belajar tertentu. Describe how knowledge of student diversity inform intentional teaching. Jadi bagaimana pengetahuan siswa itu menginformasikan tentang intentional teaching, ya. Tujuan pembelajaran, ya. Pembelajaran jadi punya tujuan. Cultural diversity and individual identity. Jadi kita tahu bahwa budaya di Indonesia itu sangat beragam, sangat beragam sekali. Dan identitas individu itu pun sangat beragam. Indonesia itu punya banyak pulau, dan juga masing-masing pulau itu ada beragam budaya, ya. Jadi kalau misal di Madura sendiri kan ada 4 kabupaten, masing-masing kabupaten itu pun memiliki budaya yang beragam, memiliki bahasa yang beda-beda juga, ada yang halus, ada yang kasar, katanya, seperti itu. Nah, itu pun akan mempengaruhi bagaimana cara siswa itu belajar. Nah, individu itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ada gendernya, antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda, ya. Laki-laki yang didominasi oleh logika dan perempuan yang didominasi oleh perasaan. Sosial kelas, status ekonomi, status sosial, ya. Ada anak pejabat, ada anak petani, ada status sosial, ya. Status sosial, ada anak Pak RT, ada warga biasa, gitu, ya. Status sosial. Dan kemudian ras, ada orang Madura, ada orang Jawa, orang Padang, ada orang Tasik mungkin, ya. Nah, itu ras yang beda-beda. Jadi beda-beda, ya. Nah, terus etnik grup etnik, ya. Madura, Jawa, Padang, nah, itu beda-beda. Disable or non-disable group. Jadi orang yang normal, ya, dengan orang yang tuna. Misalkan
ada kekurangan gitu ya. Nah, itu menghasilkan individu yang berbeda. Region itu daerah. Madura, NTB, Surabaya, itu religion, agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen, itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dan menghasilkan kepribadian yang juga berbeda. Nah, itu adalah variasi individu yang mungkin perlu kita pertimbangkan dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi kita harus bisa memperhatikan berbagai macam variasi individu itu yang mungkin akan menghasilkan variasi karakteristik yang berbeda-beda dari setiap masing-masing individu. How does socio-economic status affect student achievement? Nah, jadi bagaimana status sosial ekonomi itu berdampak pada capaian hasil belajar siswa. Nah, kita perlu tahu nih bahwa socio-economic status itu atau kita singkat dengan SES itu adalah bergantung dari pendapatan dari individu. Terus occupation, pekerjaan. Education, pendidikan. Prestige in society, jadi prestise dalam sosial mereka. Itu kita ilmu SES-nya umum. Tapi kalau ilmu SES-nya di dalam pembelajaran atau di persekolahan ya dari sudut pandang siswanya, maka pendapatan individu itu bisa jadi ya uang jajan mereka. Uang jajan mereka berapa nih? Ada yang uang jajannya hanya 2.000 sehari gitu, ada yang 5.000 sehari, 10.000 sehari, dan ada yang 100.000 sehari. Itu tentu beda-beda karakteristiknya. Ada yang 100.000 sehari akhirnya berdampak pada mereka, oh ya mereka sombong, mereka memiliki hati yang agak tinggi gitu ya. Nah, tapi ada juga anak-anak yang penghasilan atau pendapatan uang jajannya 100.000 dalam sehari, tapi mereka humble, mereka nggak memperlihatkan bahwa uang jajan mereka 100.000 sehari. Itu ada faktor lain selain individual income tadi ya. Jadi berarti artinya si anak yang humble tadi ada faktor lain yang membuat dia menjadi humble. Uang 100.000 tapi tidak membuat dirinya menjadi tinggi hati gitu. Tapi ada faktor lain yang membuat dirinya menjadi tetap rendah hati, tetap humble. Bisa jadi dari sisi pendidikan, dari sisi pengasuhan dalam keluarga gitu ya. Nah, itu bisa jadi pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam melihat bagaimana karakteristik dari siswa. Occupation, tentunya pekerjaan. Kalau dari sudut pandang siswa sendiri, occupation itu bisa jadi ada yang siswa biasa, ada juga siswa yang berprestasi, sering diundang-undang diajak oleh guru untuk ikut lomba-lomba misalkan ya, diajak dekat dengan guru gitu, sehingga kadang-kadang sering bantu-bantu guru. Occupation, pekerjaan mereka, kayak kadang-kadang ada juga yang siswa-siswa yang bukan hanya berperan sebagai siswa, tapi mereka juga berperan sebagai mereka punya pekerjaan sampingan, misalkan bantu ayahnya dagang martabak misalkan, atau bantu keluarga menjadi loper koran, ngirim-ngirim koran ke rumah-rumah untuk membantu ekonomi keluarganya. Nah, itu bisa jadi occupation dari si anaknya, sehingga uang jajan mereka itu rendah. Nah, akhirnya mereka untuk bisa menambal uang jajan mereka atau mungkin bayar SPP mereka, maka mereka harus kerja sampingan gitu ya, kerja sampingan. Nah, kemudian ada education, pendidikan. Tentunya anak SD, SMP, SMA memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Tentunya seharusnya, maka pola pikir mereka pun tentu berbeda. Anak kelas 1, 2, 3 SMP tentu pola pikir mereka berbeda. Seharusnya ya. Nah, sehingga kadang-kadang mereka anak kelas 2 memiliki pemikiran, kelas 3 memiliki pemikiran yang lebih matang, lebih visioner gitu, lebih ke masa depan. Sehingga mereka memiliki sikap yang lebih matang, lebih dewasa ketimbang dengan anak-anak kelas 2 yang orientasinya itu lebih ke arah main-main. Tapi beda juga dengan anak kelas 1. Anak kelas 1 yang kecenderungan mereka semangat, masih serius karena mereka memiliki semangat yang baru gitu di sekolah yang baru. Tapi pas menginjak kelas 2, itu semangat mereka
agak pudar ya, karena mungkin terbawa dengan lingkungan sosial mereka yang ya udah agak agak settle gitu di sekolah itu, udah agak adaptasi dengan lingkungan sekolah, sehingga ke pembelajaran mereka jadi lebih lebih santai gitu. Oleh karena itu kadang-kadang ngurus anak kelas 2 itu lebih repot ketimbang dengan ngurus anak kelas 1. Ngurus anak kelas 2 lebih repot ketimbang ngurus anak-anak kelas 3 yang orientasi mereka udah lebih serius, nggak ke arah main-main lagi. Kabur-kabur dari sekolah itu umumnya di kelas 2. Nah, jadi kita perlu mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu, kondisi dari pendidikan ya, prestise di society, prestise. Wah, misalkan kalau di sekolah seperti apa? Contohnya, oh saya ketua OSIS nih, saya anggota OSIS. Nah, mereka memiliki rasa percaya diri yang berbeda ketimbang dengan anak-anak yang nggak ikutan OSIS. Nah, anak-anak siswa yang biasa, nah itu pun anak-anak kalau di luar negeri itu mungkin ya, kayak di Korea itu rentan sekali dengan bullying. Nah, itu karena umumnya ada yang ya, dari keluarga yang ekonominya ke bawah gitu ya. Mungkin kita sering nonton di drakor gitu ya. Ada yang bullying, emang Korea itu banyak sekali bullying tinggi, bullying di sekolah gitu. Karena mungkin status keluarganya yang menengah ke bawah, ekonomi menengah ke bawah, dan juga anak yatim piatu itu rentan sekali untuk dibully gitu. Nah, itu merupakan prestise di sosial. Terus ada middle class student. Nah, ada lower class student, ada middle class student. Their parents are less likely to have close relationship with their children teacher. Jadi, orang tua mereka itu sedikit sekali untuk mendapatkan hubungan yang dekat dengan gurunya, guru anak-anaknya di sekolah, or to be extensively involved with the school. Mungkin sehingga mereka itu sangat jarang gitu berinteraksi dengan sekolah. Mereka seakan-akan menyerahkan aja anak-anaknya itu ke pihak sekolah. Jadi karena ya mungkin mereka ngerasa mereka sibuk gitu kan. Mereka sibuk dengan pekerjaannya, maka akhirnya mereka menganggap ya udahlah cukup mendelegasikan pendidikan anak-anak itu udah cukup ke sekolah gitu. Biar sekolah yang mendidik anak-anak mereka. Jadi mereka akan memberikan fasilitas-fasilitas yang terbaik gitu untuk anak-anak mereka melalui sekolah-sekolah yang terbaik gitu untuk anak-anak mereka. Tapi mereka jarang melibatkan diri di dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, pada umumnya itu bukan sesuatu hukum yang pasti ya, tapi pada umumnya seperti itu. Karena apa? Karena kesibukan mereka yang mereka lakukan di pekerjaan mereka, gitu. Sehingga kadang ya kita kenal istilah hmm, ayah 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 berangkat, anak belum bangun, ayah pulang, anak sudah tidur. Nah, jadi gak ngelihat bagaimana aktivitas anak-anak itu di rumah ya. Jadi ayah berangkat sangat pagi dan pulang sangat malam. Itu untuk middle class dan jadi keluarga dari kalangan menengah ke atas. Jadi di mana orang tuanya itu sangat sibuk sekali dengan pekerjaannya sehingga tidak ada waktu untuk anak-anaknya, apalagi ingin tahu bagaimana progres anak-anaknya di sekolah. Tahu-tahu dapat laporan aja. Anak ibu seperti ini, anak bapak seperti ini ada kasus, terlibat kasus ini itu. Akhirnya datang, kalau di film-film ya, datang orang tuanya udah tinggal marah-marah aja. Tapi bagaimana perasaan anaknya di rumah, bagaimana perasaan anaknya, kenapa melakukan seperti itu, nggak jarang orang tua yang menelusurinya ya. Itu hal-hal yang umum terjadi untuk keluarga yang middle class ya. Oke, kita lanjut. The role of child rearing atau pengasuhan, peranan dari pengasuhan anak, praktik pengasuhan anak, practice and other family factor. Jadi peranan dari pengasuhan anak, praktek pengasuhan anak, dan faktor keluarga lainnya. Middle class children are likely to be good at following direction. Jadi anak-anak dengan middle class ya, menengah ke atas,
ekonomi menengah ke atas itu umumnya bagus at following direction, explaining and understanding reason, and comprehending and using complex language. Jadi umumnya anak-anak yang menengah ke atas itu, ekonomi menengah ke atas, mereka itu bagus gitu dalam mengikuti instruksi, following direction, explaining and understanding reason, menjelaskan dan memahami alasan. Jadi mampu menjelaskan, lebih paham, lebih mampu menyampaikan pemahaman mereka, dan comprehending and using complex language. Jadi menguasai bahasa-bahasa yang kompleks gitu. Children from disadvantaged home, jadi anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung are more likely to have poor access to healthcare and may suffer from disease of poverty. Jadi anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung, maka mereka akan punya akses kesehatan yang kurang mapan dan may suffer from disease. Jadi mungkin aja mengidap sakit gitu ya, sakit. Dan itu akan berdampak kepada perkembangan kognitif mereka, perkembangan pendidikan mereka. This factor can delay cognitive development which also affects school readiness. Jadi tentunya hal ini akan berdampak pada perkembangan kognitif mereka dan juga akan berdampak pada kesiapan mereka dalam belajar. Low income families lack resource of all kind to help their children succeed. Jadi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, menengah ke bawah gitu ya, mereka akan memiliki sumber daya yang rendah, sumber daya untuk belajar yang rendah. Jadi akhirnya apa? Anak-anak mereka itu karena memiliki sumber daya yang rendah, susah untuk beli buku, susah untuk beli media pembelajaran, susah untuk beli fasilitas-fasilitas belajar yang lain, sehingga agak kesulitan gitu untuk bisa mencapai sukses gitu. Nah, di samping kadang-kadang fasilitas kesehatan pun mereka sulit untuk bisa mendapatkannya. Akhirnya, hal itu akan berdampak pada bagaimana kemampuan mereka untuk bisa mencapai kesuksesan di dalam belajar. Beda halnya dari anak-anak yang middle class ke atas. Itu mereka mendapatkan banyak sekali fasilitas-fasilitas untuk belajar. Itu pun dengan catatan orang tuanya memang perhatian, tidak 100% memberikan otonomi kepada sekolahnya gitu. Jadi dan berlepas tangan dari pendidikan anak. Tapi orang tua yang memang mengerti akan pendidikan, maka mereka akan memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan untuk anak-anaknya. Memberikan mereka buku, bukan HP, bukan gadget ya, tapi memberikan mereka buku atau fasilitas pendidikan lainnya. Tapi memang si malakama juga, middle class family itu ada juga yang karena tidak mengerti pendidikan akhirnya fasilitas yang diberikan itu contohnya gadget ya, contohnya smartphone. Yang pada akhirnya yang menjadikan si anak itu bukan bukan yang jadi smart itu bukan si anaknya tapi justru phone-nya ya. Smartphone itu justru akan membawa dampak buruk justru ke si anaknya dan itu terlupakan oleh banyak orang tua. Nah, hal ini yang tidak menjamin bahwa middle class itu memiliki apa yang disampaikan di sini. Mudah untuk mengikuti perintah, jadi sangat paham gitu dan sangat mengerti dengan kompleks language gitu. Ini sebagai catatan ini pada umumnya jika memang syarat dan ketentuan berlaku gitu. Tapi ini pun tidak mutlak gitu bahwa anak-anak yang dari lower class family itu memiliki kemampuan sukses yang rendah gitu. Ada juga anak-anak yang dari lower class family nggak sanggup beli buku tapi dia rajin. Rajinnya itu karena dia kasihan dengan orang tuanya, akhirnya dia rajin belajar, dia rajin pergi ke perpustakaan, dia rajin baca buku, tapi dia nggak sanggup untuk beli smartphone. Itu akan jadi sangat bagus. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini merupakan hukum pada umumnya. Beberapa penelitian mengatakan seperti ini, tapi tidak mutlak, tidak menjadi suatu hukum yang mutlak karena ini merupakan
suatu ilmu sosial. Jadi ada juga yang justru berkebalikan dari informasi-informasi ini. Jadi banyak sekali faktor yang menentukan bagaimana seorang siswa itu bisa sukses.